Hai Novers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, kami konflik lagi, tapi konflik bersama iblis yang membantu membisikkan perihal transgender. Legion turun tangan, walaupun prosesnya alot, dan video ini mungkin lebih irrelevan di Indonesia. Tapi video ini sangat relevan di negara lain, terutama yang mengakui keabsahan identitas non-biner. Gimana kisahnya? Stay tune. Nah, seperti episode sebelumnya, episode kali ini it's all Jesslyn. Jesslyn yang buat poin-poinnya, Jesslyn yang akan bawa acara, dan Jesslyn yang akan bantu cerita. Silakan Jess, udah waktunya kamu. Nyaw. Kok ada nyawanya? Nggak tahu, lagi pengen. Yuk. Oke. Latar belakang klien kami kali ini adalah seorang blasteran yang tinggal di Jerman ya Kak Will ya? Iya. Ibu-ibu ya berusia sekitar 60 tahun. Tapi dia nggak mau dipanggil oma, dia nggak mau dipanggil tante, dia maunya dipanggil kak. Kakak. Dan dia request dipanggil namanya Molly. Jadi ini atas request dia sendiri. Iya. Actually ini baru kemarin. Jadi baru Masih fresh banget lah. Gitu, silakan. Awalnya seperti biasa. Jadi Molly ini bertanya-tanya kepada kami apa yang terjadi kepada dirinya. Nah, scanner kami kan biasanya saat itu. Kenapa sih Kak Will ngeliatin aku? Aku nungguin. Oh, oke. Ayo. Yuk. Scanner kami itu kan biasanya selalu melihat ya apakah ada gangguan gitu, misalnya ada iblis atau misalnya ada sakit kayak gitu. Dan ketika Kak Willy sedang mengescan Molly, tiba-tiba ngerasa ada demon yang kayak ngegerecokin gitu di belakangnya. Nah tapi aku bingung kan karena Kak Will, aku tuh nggak ngelihat ada demon loh di belakangnya Molly, tapi kok bisa Kak Will ini ke distract gitu kan. Nah akhirnya kita coba cari tahu nih, tapi ngerasa aduh kok ngerasanya tuh ini bukan dari Molly ya, tapi at the same time ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi aneh gitu. Terus ya kita ngerasanya apa mungkin ini memang iblis yang lagi pengen ngegerecokin kita aja kali gitu, kita mikirnya gitu. Karena pada saat yang bersamaan aku juga lagi nggak dalam kondisi kondusif kan. Jadi teman-teman, siapa bilang kami itu kebal juga? No. Gue dalam waktu seminggu ini diganggu melulu teman-teman. Gue sampai minta tolong Jesslyn kayak temenin dong di studio dong, please. Jadi sehari-hari yang harusnya klien pulang, gue bilang temenin aku di studio. Karena gue breakdown guys. Bayangin masuk kamar itu bisa ada suara, kamu akan mati kamu, jelek kamu akan mati. Beberapa hari lalu gue mimpi gue dihabisi. Beberapa hari lalu gue mimpi buruk. Kacau guys. Dan aku sebenarnya doa aja ke Tuhan, ke universe kayak ini aku dikirim atau diganggu iblis. Jawabannya nggak keduanya. Ini sepertinya sebuah chapter yang memang aku harus laluin. Mungkin ini sebuah ujian, pembelajaran. Tapi tiap kali masuk ke kamar atas tuh nyata banget dan aku agak takut sih. Oke, takut bukan kata yang tepat, tapi ada takutnya. Kesel, takut, khawatir karena suaranya nyata banget gitu. I know that wasn't me, tapi kayak hampir nyata, kayak hampir di kuping kayak kamu akan mati. Kamu gantung diri kayak gitu-gitu. Aduh. Kamu lompat gitu. Ibaratnya kami selalu ngomongin gitu ke klien, tapi gue sendiri sekarang ketika ngalamin gitu, oh gini rasanya ya gitu. Sebenarnya ketika iblis lagi kami konfront, iblis yang ngomong kami udah berkali-kali. Cuma ini mungkin aku emang lagi harus istilahnya ulangan lah atau ujian gitu. Lanjut. Tapi memang ada saat-saat dimana tuh kita juga ngerasa, aduh, kok nggak enak banget ya gitu hari-harinya gitu. Ya sometimes juga ada demon gitu yang tiba-tiba muncul dari out of nowhere, nggak tahu gitu, terus tiba-tiba godain. Ya beginilah ya kehidupan kita sebagai anomali ya Kak Will ya. Oke, lanjut. Ya. Lalu Molly menunjukkan foto anaknya. Oke, anomali sebenarnya ada satu yang mengganjal hati aku waktu kesini, yaitu aku ingin nanya banget mengenai anakku. Sebenarnya Molly ini menanyakan beberapa hal. Nah dia ada kirim foto-foto dan aku ngerasa ada energi yang aneh ketika aku melihat satu foto.
yaitu foto anak. Ya. Kalau di sini sih kelihatannya perempuan, tapi sebenarnya itu adalah anak laki-laki. Iya. Kita belum setujuan, Kawil. Anak laki-lakinya mau namanya siapa? Anggap saja Ronald. Ronald, Iya. Oke. Ronald ya. Ronald ini sudah menetapkan dirinya menjadi seorang transgender selama setahun terakhir. Jadi Ronald berarti dia dari laki-laki ke perempuan. Nah, Molly juga bercerita bahwa Ronald ini nggak mau dipanggil Ronald lagi. Jadinya anggap saja dipanggilnya siapa, Kawil? Casey ya. Ronald jadi Casey. Iya, I mean gini loh teman-teman. Kalau Ronald jadi nama cewek mungkin yang masih deket-deket kayak Reni, Ronalia, ada nggak yang nama-nama Ronalia? Enggak, ini totally off aja. Iya. Ronald jadi Casey gitu misalnya. Gitu. Ini of course bukan nama asli ya teman-teman, karena untuk menjaga identitas klien kami. Lalu Molly bilang, nah itu Jesslyn, Willy, sebenarnya saya tuh datang ke sini, saya ingin menanyakan tentang anak saya. Apabila ada hal yang bisa membuat anak saya tuh balik dari cewek ke cowok lagi, saya mau banget. Terus kita coba scanning, lalu kami mencari tahu kan. Nah, ini nih, energi ini ada demonnya. Apakah demon yang tadi itu ada hubungannya dengan anak ini? Lalu ketika nge-scan, ternyata demon tersebut terhubung ya, Kawil ya. Yes. Dan gak cuma sendirian teman-teman, ada 3 yang kami lihat. Dan Kawili akhirnya menindak. Coba silakan Kawil diceritakan Total prosesnya. berarti 4 sama yang nggak mati. Betul. Yang keempat tuh datangnya belakangan. Jujur kalau dari awal aku udah ngeliat 4. Oh gitu. Iya, tapi Aku memang ngeliatnya yang 3 versus 1 agak jauh kan. 1 agak jauh, betul. Nah, itu gue coba tindak teman-teman. Yang 3 ini long story short aja ya, langsung ya. Ya pokoknya abis ditebas, abis gitu. Yang 1 ini kok gue ragu ya, tapi nggak apa-apa gue tindak. Terus kelihatan kayak kebelah 2. Gue pikir selesai nih. Ternyata tiba-tiba, loh yang kebelah 2 gini lagi. Hah? Kok resurrected? Gue bingung dong. Gue coba tindak lagi, doa lagi, kebelah lagi, resurrected lagi. Wah, ada yang nggak bener nih. Aku ngerasa ada yang nggak bener nih. Dan di situ kita ngecek siapa tadi, Ronald ya. Ternyata Ronald sendiri yang memantapkan hati untuk menjadi transgender. Nah, begini teman-teman, transgender itu tadi gue juga coba Google ya daripada salah definisinya. Transgender itu adalah yang daripada salah bentar. Transgender adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang identitas gendernya beda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Si Ronald ini ya jelas obviously dia laki, dan begitu kami diberi lihat foto-fotonya pas masih muda, itu berasa banget kok lakinya. Bukan yang kayak dari kecil udah kemayu terus tiba-tiba mau jadi cewek, enggak. Definitely enggak. Berasa lakinya. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba memang ya berubah aja begitu. Dan kalau ditanya anomali, ada nggak kenalan yang lagi bete? Banyak. Terutama yang lagi bete itu maksudnya di sini LGBT ya teman-teman. Ini sebenarnya singkatan dari klien kami, bukan dari yang Molly tapi dari klien-klien sebelumnya. Oh iya, aku bilangnya lagi bete gitu, tapi ternyata itu LGBT. Ya, inner circle kami ada yang gay, teman kami ada yang gay, klien kami yang gay banyak, beberapa ada yang maaf yang lesbi gitu kan. Tapi yang transgender baru kali ini kami nemuin kasusnya. Jadi memang yang pria ingin merubah kelaminnya menjadi wanita kali ini. Lanjut, Jess. Lalu Molly berkata, gini Jesslyn, Willy, kalau memang anak saya ini benar-benar sesuai dengan sains, dia menjadi seorang transgender, saya tidak masalah. Tapi kalau ada iblis yang membuat anak saya menjadi transgender, saya masalah, kata Molly. Lalu kami kan benar-benar, aduh ini gimana ya. Coba deh akhirnya tarik memori dari iblis, dan kami juga tarik memori dari sang anak. Di situ ternyata kami menemukan bahwa siapa nama anaknya kali tadi? Ronald ya. Iya. Ronald sebelumnya tuh dwelling dengan his mind gitu. Jadi
Dia bertanya kepada dirinya, lalu dia menjawab lagi, bertanya lalu menjawab lagi. Nah, masalahnya ada beberapa bisikan yang kecil-kecil itu masuk di dalam pikiran Ronald ketika Ronald sedang berpikir. Dan ternyata Ronald pernah menceritakan seperti ini kepada Molly. Mah, aku sebenarnya pengen ngomong sama mama. Aku sudah berkali-kali memikirkan ini. Even setiap aku naik bis dari pulang sekolah, tapi aku sangat takut untuk ngomong ke mama. Mah, aku ingin menjadi seorang transgender. Aku merasa bahwa ini bukan diriku yang seutuhnya. Aku ingin menjadi seorang perempuan. Iya. Melihat hal itu, dari Ronald, expect-nya ya Molly marah. Sebagai ibu kan, teriak-teriak, kayak gak terima. Tapi enggak, Molly justru menanggapinya dengan kasih sayang. Molly bilang begini, "Nak, apapun yang terjadi, ibu tetap sayang sama kamu. Kamu akan selalu jadi anak ibu," kata Molly. Walaupun Molly sendiri sempat untuk tidak setuju dan sempat apa-apaan Ya, di awal-awal kaget gitu kan. juga. Tapi sebenarnya Molly nggak pernah langsung mengekspresikan hal seperti itu Iya. kepada anaknya. Karena dia tahu itu akan menyakiti hati anaknya. Dan decisionnya Ronald itu apa ya? Bilang kata diperparah, nggak boleh juga. Di-boost, Kawil. Di-boost. Ya, sebenarnya ini kita bermain dengan norma ya. Aku juga nggak mau ngambil sisi dan gini teman-teman, gue juga masih belum setuju ya perihal transgender. Kalau ini pribadi ya, ini pribadi. Sebenarnya kalau teman kita yang gay, lesbi banyak, tapi transgender gue juga cenderung kurang setuju sih. Bagi gue kalau kita sudah terlahir seperti itu pria ya, ya sudah mau diapain gitu kan, atau terlahir perempuan. Ya pasti ada yang setuju dengan pernyataan gue, pasti ada yang nggak setuju dengan pernyataan gue. Jadi balik lagi kondisi decisionnya si Ronald ini di-boost dengan kondisi negaranya. Iya. Karena Jerman, gue tadi Google dan sesuai kata Molly, Jerman itu mendukung adanya status kelamin non-biner. Kalau di Indonesia kan mana bisa ya kan, either jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau di Thailand mungkin udah mulai ada tuh. Nah, di Jerman clearly ada. Tadi gue Google sudah disahkan kok undang-undangnya bahwa Jerman memperluas supaya ada orang yang nggak mau ngerasa dianggap cewek, nggak mau dianggap cowok gitu loh. Coba out of topic dulu, perasaan kamu gimana? Aku soalnya ngelihat banyak banget ya di YouTube. Sorry random ya teman-teman. Video misalnya lagi kuliah gitu, dipanggil marah. Misalnya Mr. siapa ya? Mr. David misalnya. Ada nih kasus di YouTube, aku lihat beberapa, marah dia. Do not call me Mister. Terus dia tanya, well, are you a male or female? Marah. Itu Amerika tapi. Karena aku pernah kan kayak main game gitu kan, dan game ini memang mengandung unsur LGBT. Dan di situ ada bilangnya they atau their. Jadi walaupun konsepnya tuh ini adalah she atau he atau him atau her, dia ngomongnya they atau enggak their. Which is nggak bisa sih seharusnya, karena lu seorang diri, lu nggak bisa bilang lu adalah mereka gitu dong. Iya, tapi dong. mereka kalau dari konteks itunya aku nggak setuju sih. Lu tetap satu single orang. I don't know teman-teman, gue masih belum bisa terima sih di tahun 2024 ini mengenai hal ini. Mungkin one day gue dapet kebijakan atau pencerahan lain dari universe, I don't know. Tapi bukan berarti gue membenci atau totally mengkutuk kayak wah langsung itu harus dihabisi. Ya nggak gitu juga teman-teman gitu loh. Masa tiba-tiba Molly mau wah anak gue sesat dosa terus mau dihabisi gitu? Nggak mungkin kan gitu kan. Jujur kalau misalnya teman kita yang gay, teman kita yang lesbi masih banyak sih, dan aku masih bisa terima itu. Iya, jadi setiap dia berpikir mengenai hal ini, I believe sebenarnya iblis ini tuh nggak cuma dalam hal transgender doang loh. Aku rasa dia masih ada bisikin hal yang lain. Cuman oh iya, aku nge-hack nih. Masih ada linknya. Antara lain untuk membenci Molly tapi nggak bisa karena sayang.
Masih kehubung sih linknya. Bukan kehubung, kayak percikan-percikan memorinya masih ada. Nggak penting sih sebenarnya. Terus. Nah, anak ini ngerasa, oh ya itu kan adalah diri saya yang mau. Iya. Jadi semua yang di sini tuh, sorry, aku lupa pakai topi. Semua yang ada di dalam pikiran itu dianggapnya adalah diri dia sendiri, padahal enggak. Ada beberapa boost iblis. Sampai pada satu titik teman-teman, gue bilang ke Molly, kami bilang ke Molly, aduh Kak Molly, ini kita udah out of time. Kalau Molly masih menganggapnya kita running with time gak sih? Racing with time gak sih? Jadi kayak ini kita berpacu dengan waktu gak? Siapa yang beneran udah memutuskan? Karena technically Ronald tuh masih punya penis gitu loh, masih punya kelamin. Dan punya nafsu juga terhadap perempuan. Iya, itu kami ngedetect bener kok. Tapi bener-bener belum operasi istilahnya. Istilahnya makanya Molly nanya, ini kita berpacu dengan waktu gak? Tapi kami dengan jelas bilang, no, kita udah out of time. Dan per November ini, kalau nggak salah, Ronald sudah menetapkan ingin mengganti nama fix menjadi Casey. Kalau sekarang tuh kasusnya belum ya, Kak Will ya? Karena tapi, udah ajuin ke pengadilan, cuman memang tinggal tunggu aja gitu dipanggil dan resmi nanti berubah namanya dari Ronald menjadi Casey. Karena aku barusan juga Google ya, mungkin aku bisa salah. Jerman sendiri mensahkan undang-undang mengenai yang berhubungan dengan non-binary sex itu, kelamin itu di November mulai berlaku. November tahun November ini? 2024. Oh. Ini aku rasa bakal viral sih di dunia nih. I see. Nggak tahu deh, kita lihat aja ya. Sekarang kan masih bulan apa? September sekarang kan? Bulan 18 ya, sekarang tanggal 18 September per kami membawakan video ini. Iya, jadi aku rasa sih bakal bisa viral tuh. Pasti banyak banget yang tiba-tiba aku mau jadi non-binary, entah cewek jadi cowok susah deh kayaknya. Bisa tahu kan. Organnya gimana belinya? Iya, organnya susah. Tapi kalau makan hormonnya mungkin bisa. Ya, nah, ada nggak di points yang? Oh ya udah. Di points yang udah aku catat. Kayaknya untuk sementara itu dulu yang aku mau nambahin. Kamu lanjut. Saat Molly mengetahui bahwa kemungkinan Ronald untuk berubah itu sudah semakin minim dan bahkan Kawil juga ngerasa udah out of time. Udah. Molly bertanya, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya? Aku mendapatkan abstrak, guys, bahwa Molly bisa terus menyayangi anaknya tanpa harus mengkritik mengenai gendernya. Dan iya nak gitu, Mama sayang sama kamu, Mama akan selalu ada untuk kamu. Dan juga tiba-tiba aku mendapat insting kerasa gitu ya dari Dimannya. Kan Dimannya tuh ketawa terus ya. Wah gila, annoying banget guys. Annoying banget. Sepanjang kita tuh bersama klien, bersama dengan klien, ketawa terus gak berhenti-berhenti 2 jam penuh itu. Di sini lo kedengeran lo guys. Happy banget gitu, karena begitu mengetahui ini sudah out of time gitu kan. Nah, aku ambil memorinya dan mendapatkan depresi. Jadi chance untuk Ronald depresi itu in the future kayaknya cukup besar. Karena ini kan kayak checkpoint ya teman-teman ya. Sudah Ronald berhasil dibuat untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah seorang transgender. Lalu aku lihat tujuan selanjutnya itu depresi. Dan amit-amit ujung-ujungnya penghabisan diri sendiri. Dan sialnya dan celakanya, Ronald ataupun siapa namanya lah, Ronald technically dia udah gak mau dipanggil Ronald, Jess. Enggak, dia mau dipanggil Casey. Iya, Molly cerita ke kami bahwa Ronald marah dipanggil Casey. Marah dipanggil Ronald. Iya, marah dipanggil Ronald. Dan ketika gue bilang nama lengkapnya, jangan sampai kesebut nih, Ronald bla 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 bla, iblisnya marah banget. Karena ketika kita sebut itu pakai energi, rohnya tuh goyang, jiwanya goyang. Anyway, celakanya Ronald akan lebih mudah mendengar frekuensi bundir itu dibanding orang-orang biasa. Karena dengan dia mendengar bisikan-bisikan yang mengenai transgender itu, dan dia mengfirmkan tuh apa bahasa Indonesianya ya, mengkuatkan tekad, ya aku mau jadi perempuan. Itu tuh sama saja seperti
ibaratnya sudah transaksi, walaupun bukan transaksi, tapi seperti oke, aku sudah mengiyakan suara ini. Kedepannya dia akan lebih rentan. Jadi udah kayak saluran gitu ya Kak Will ya? Ya dari mana gue tahu guys, gue nyoba nembak, istilahnya rohnya Ronald itu pakai energi kan. Vision simbolisasinya tuh Ronald tuh kayak gitu, sakit gitu. Harusnya jiwa normal nggak begitu. Artinya dia udah rentan banget ini dengan suara kubu kiri begitu. Dan lanjut ya teman-teman, Molly ternyata bilang, wah kayaknya yang kamu bilang depresi itu bener deh. Soalnya belakangan dia ini kan sudah ke psikolog, aku lupa deh psikolog apa psikiater gitu yang dia bilang. Dua-duanya. Oh udah kedua-duanya. Dan termasuk ya? Medis segala. Oh iya udah ya sama ke medis segala gitu. Ada dokter udah kasih obat hormon. Kan kalau jadi transgender itu dari cowok ke cewek itu harus minum obat hormon terus supaya badannya itu seperti cewek teman-teman. Nah obat itu ternyata bikin depresi karena mood swing yang gak jelas. Terus nanti tuh Ronald tiba-tiba ya setelah minum obat itu, mah aku lagi minum obat ini kayaknya efek pengaruh obat. Aku gak mau ketemu mama dulu. Bahkan Molly pernah dibentak sama Ronald gara-gara hal sepele. Ini pun juga gara-gara mood swing akibat dari obat tersebut. Suatu saat Molly tuh ingin surprisein Ronald. Molly ingin membeli ayam goreng kesukaannya Ronald. Nah, ketika datang tiba-tiba ke rumahnya Ronald, sekarang tuh mereka tinggalnya terpisah ya Kak Will ya. Disurprisein gitu. Ronald kesel guys, dan dia tuh sampai bilang, kenapa sih mama kesini gitu, dan teriak-teriak gitu, tantrum gitu ya. Nah, di situ Molly bilang, percaya nggak Willy Jesslyn, saya nggak nangis di depan Ronald ketika dia bentak saya begitu. Saya juga nggak nangis di depan suami saya ketika begitu. Tapi saya menangis dalam diam. Saya menangis ketika saya sedang sendirian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini benar-benar bisa bikin anak saya semakin parah dan depresi, aku rasa iya. Iblisnya makin ketawa tuh kejer. Kamu mulai sinetron Julid Mode On. Iya. Tapi kita mesti cerita dulu Jess mengenai ini hal baru bagi kami sih, dan kami juga bingung ada ya prosedural seperti ini. Kamu cerita dari tes medis, tes MRI, tes hormon, tes psikolog. Kamu cerita ngarahnya kemana gitu. Betul, semua tes yang barusan tadi Kak Willy bilang itu ngarahnya katanya hormonnya lebih ke perempuan. Kami nggak ngerti teknisnya gimana teman-teman, tapi setelah melalui berbagai tes hormonal lah, psikologi, pertanyaan-pertanyaan, apapun bentuknya, MRI mungkin dan yang lain-lain. By the way, kami juga baru tahu menurut Molly katanya MRI itu kalau nggak di cover insurance di Jerman tuh harganya mahal katanya, bisa sampai 1.000 euro atau 10.000 ya. Gue lupa. Pokoknya mahal katanya. 10.000 ya? 10.000 kalau nggak salah ya. 1.000 atau 10.000 nih? 10.000 deh. Pokoknya mahal lah teman-teman. Mahal banget nih pokoknya. Nah anyway, sorry out of topic tadi. Si Ronald ini udah dites dari berbagai itu, emang arahannya ke cenderung sikap packagingnya tuh wanita, begitu loh. Tapi Jerman melegalkan itu dan memberi lo prescription obatnya supaya lo mau jadi wanita, ini obat-obatannya, ini suplemennya, ini lo mau jadi wanita, ini we give you everything how to. Tapi gitu. Masalahnya obat itu lebih banyak efek sampingnya. Selain mood swing tadi, ternyata obat itu juga bisa menyebabkan kanker. Dan ini kenapa ini bukannya asal jeplak aja kita ngomong kanker ya guys ya. Jadi di bawah tulisan resepnya itu, obat-obat itu, dia ada tulisannya pokoknya menyebabkan kanker. Yes. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh Molly sendiri dan sudah dikonfirmasi oleh dokter di Jerman sendiri. Ya, long story short teman-teman, kami mentok sementok-mentoknya kasus kali ini karena berhubungan dengan free will. Tuh bahayanya free will teman-teman. Kan aku kami berkali-kali bilang di channel ini bahwa tidak ada dokter apapun, terapi apapun yang bisa membuat orang untuk nggak berhenti merokok. Itu orangnya sendiri. Tidak ada dokter apapun, terapi apapun yang bisa membuat orang tidak sakit lagi. Tidak ada bengkel apapun yang pasti membuat mobil itu tidak ke bengkel lagi. Karena basically semuanya itu free will gitu loh.
This is a simple concept, tapi kok banyak banget orang yang nggak ngerti ya kadang-kadang gitu. Gue jadi curcol. Anyway, kami nggak bisa menindak apapun iblisnya dan yang lain-lain. Ya sudah, gue bilang ke Kak Molly, Kak, ini there is nothing we can do for now. Dilihat dari kemantapan energinya siapa, Ronald atau Casey gitu kan, yang bisa dilakukan sekarang boleh nggak? Kak Molly bilang gini, nak, apapun jalan hidup kamu, mami tetap nyayangin kamu. Tapi boleh nggak kamu stay away dari obat-obatan itu? Ya siapa tahu by any means kalau ada jeder kesambar petir, maksudnya bukan kesambar petir ya, tapi kesambit gitu, tiba-tiba dia jadi pengen jadi cowok lagi ya, ya udah syukur alhamdulillah gitu kan. Tapi gue yang bukan mamanya aja, kita yang bukan orang tuanya aja, nggak mau Ronald makan obat-obatan hormonal itu gitu loh. Mungkin aku ngerasa gini Kak Will, oke gitu, maksudnya lu ingin express yourself gitu, oke gitu, aku disitunya bisa nerima. Tapi kalau sampai harus destroy badan sendiri, itu aku nggak bisa nerima sih Kak Will. Kasian juga gitu Ronald, dan kasian juga mamanya tuh sayang banget sama Ronald guys. Iya. Sekali lagi kondisi Ronald ini di boost up, diperkuat dengan sosialnya Jerman. Aku cerita sedikit. Iya, silakan Kak Will. Jadi sebenarnya di Jerman itu prinsip sosialnya tuh seperti ini teman-teman. Dan gue taunya dari Kak Molly. Mereka nggak pandang bulu. Kayak lu gimana, lu dulunya cowok, lu dulunya cewek atau gimana. Tapi kalau lu mempermasalahkan itu, you're not my friend. Woi, kesannya gitu. Gak tahu ya apa emang di Jerman begitu, tapi itu di enhance. Kalau di Indonesia ada yang kayak begitu, udah pasti either dikucilkan lah, dijauhin lah, dihujat lah. Kecuali emang jadi artis beneran ya, emang lu transgender beneran ya, itu lain cerita ya gitu. Dan ada hal yang buat iblisnya marah Kak Will. Apa itu? Ketika Kak Will bilang, nah tapi kalau misalnya Ronald kayaknya nih, misalnya ada temennya Ronald gitu ngomong, nyokap lu misalnya kan kalau di sono emang ada racist juga ya. Iya. Nyokap lu Asian misalnya gitu ya. Gue nggak suka sama nyokap lu. Nah Ronald ini bukan yang membela temannya, dia akan kayak, oke, you're not my friend gitu. Ronald tuh sayang banget, cinta banget sama ibunya. Bahkan pernah Molly cerita juga, iya Ronald tuh pernah loh meluk saya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, saya nggak lagi ngapa-ngapain, saya cuman lagi ada di living room aja. Tiba-tiba dia nangis gitu ya, sampai semuanya sini saya basah. Dia meluk saya, Mom, you are the best mom in the world. Aku cinta sama mama. Kalau misalnya aku mati sekarang dan aku hidup lagi, aku reinkarnasi lagi, aku akan milih mama sebagai mama aku. Aku gak mau ibu yang lain. Kayak gitu. Jadi segitu rasa besarnya, segitu rasa love-nya segitu besar ya. Baik dari Molly ke anak maupun anak ke Molly. Sebenarnya masih ada lagi bahwa Ronald itu punya adik. Kakak. Kakak ya? Kakak oh iya. Itu. Kakaknya usianya udah seusia gue cuy. Intinya adalah kami ngetes kan. Kami pikir kok kami gak berdaya banget ini menghadapi situasi iblisnya Ronald. Begitu kami nge-scan kakaknya Ronald, semuanya perfectly fine, kami bisa validasi ini itu. Di situ kami tahu, no, kami maksudnya anomali DA masih berfungsi secara normal kok. Memang this is just simply loophole aja atau plot hole, apa sih bahasa Inggrisnya, karena yang gak bisa diobatin lagi. Betul Kak Will, karena sudah mengandung kehendak bebas. Dan kasus yang tersulit itu sebenarnya adalah kehendak bebas. Dari sekian banyak case, bukan kasus santet, bukan kasus keluarga, bukan kasus apa ini, ya bukan kasus itu sih. Ya actually apapun itu, kehendak bebas itu yang tersulit. Betul. Sampai kena ini apa? Jin. Legion turun tangan, dia juga nggak bisa berbuat banyak. Keris turun tangan pun, Keris juga nggak bisa berbuat banyak, hanya menasehati. Ya begitulah. Jadi kasus ini selesai sampai di sini saja dengan kondisi yang sebenarnya menurut kami tidak selesai. Namun apa daya, kami pun terbatas. Tidak ada force apapun kecuali Tuhan itu sendiri yang bisa mengalterasi kehendak bebas. Bahkan in my opinion, Tuhan sendiri pun sampai batas tertentu tidak ikut campur dengan kehendak bebas manusia. This is a very powerful, mungkin gift, mungkin kutukan, mungkin fitur kehendak bebas ini. Tapi kalau gue nganggep
ini adalah fitur manusia, tapi manusia menggunakannya secara serampangan. Kan di episode Pleiadian kemarin, salah satu dari Pleiadian menjawab, sayangnya tidak. Perkembangan spiritual itu loh, yaitu karena kehendak bebas, bukan karena manusianya bodoh. Iya, dikit lagi gitu. Anyway, kami akan segera tutup video ini. Jadi teman-teman, kasus yang paling tersulit selama DA dan TA ada itu adalah kehendak bebas. Bukan kasus santet, kasus jin, kasus iblis, tapi melainkan kasus kehendak bebas. Kawil setuju gak? Setuju. Karena kita gak bisa ya Kawil ya, membuat orang misalnya mau pergi gitu. Kita udah saranin dia untuk pakai baju A, pakai baju A gitu. Tapi dia, tapi hati gue tuh maunya pakai baju B gitu. Terus dia ujung-ujungnya, ya udah deh gue milih baju B. Itu kehendak bebas. Tapi kalau misalnya dia, gue sebenarnya pengen B, tapi ya udah deh gue ikutin saran A, itu juga kehendak bebas. Ya. Tapi masalahnya yang bisa eksekusi tersebut kan adalah orang yang bersangkutan. Bener gak Kawil? Betul. Di bagian kesimpulan gak banyak teman-teman, hanya 2. Yang pertama, bagaimana frekuensi astral kita dilatih, itulah yang menjadi pondasi astral kita sampai nafas terakhir. Jika kita membiasakan melatih frekuensi astral kita di kubu kanan, maka paketnya pun akan mengikuti pertahanan, senjata, kemampuan mental, otot mental, otot astral, apapun itu istilahnya. Namun sekali saja manusia mengiyakan dan submit dan tunduk di frekuensi kubu kiri, maka akan lebih susah untuk kembali ke kubu kanan. Tentu saja bisa, namun dibutuhkan usaha yang lebih dibanding daripada manusia yang memang sudah membiasakan diri di frekuensi kubu kanan. Yang kedua, kami percaya Tuhan tetap mengasihi manusia-manusia ciptaannya, walaupun arah perkembangan zaman memang ke arah yang agak lain. Adanya LGBT, transgender, penghabisan di mana-mana. Jujur, gue setuju dengan Pleiadian yang episode kemarin. Kok makin kesini makin kesono ya manusianya. Memang kalau kata Deddy Corbuzier, zaman ini adalah zaman paling enak, paling nyaman dan relatif paling safe untuk hidup manusia. Tapi dari kacamata perkembangan spiritualitas nggak banyak berubah sih dari dulu aku lihat. Gitu. Sekian dulu video dari kami kali ini. Memang cukup singkat. Semoga masih ada bisa value yang dipetik dari video kami. Please klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you in another video. Bye-bye. Nah guys, barusan Jesslyn ditelepon sama pengantar makanan apa nih, online food. Aku sampai sekarang bingung loh. Kenapa sih mereka tuh nggak pernah mau ngebel, ketok pintu, why gitu? Aku sempat pikirnya gini ya Kawil ya. Awalnya mungkin apa mereka malas turun dari motor gitu, tapi setelah dipikir-pikir nggak juga. Ada juga yang udah cabut dari motornya kok gitu. Betul. Di depan pagar Tadinya gitu aku kan. mikir juga mereka malas turun dari motor, kayak langsung teriak kayak paket, makanan. Ternyata that's not the case kan? Maaf, seakan-akan mereka turun terus maaf ya, diam dan membego gitu aja gitu, kayak berharap kita tahu mereka di depan, kan nggak mungkin. Iya. What's wrong with them sih gitu. Ya ini curcol nggak penting, tapi coba teman-teman lain ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Gitu. Iya. At least gini nggak sih, kayak ketek-ketek gitu. Ketek-ketek ada, tapi kadang-kadang ya bel udah ada di Iya, sini. atau ngebel gitu. Kayaknya penting platform apapun itu ya, ojek online, driver online, kurir online tuh mereka dikasih pelatihan. Karena aku sering lihat ya, gue sering lihat teman-teman nyari nomornya caranya salah. Bisa kelewatan loh, 1, 2, 3, mereka bisa cepet banget. Mencari orang yang di dalam rumah kadang-kadang bisa nggak sopan, bisa sopan, bisa nggak ngetok, bisa nggak ngebel berharap kita udah tahu. Yang ketiga, nah ini yang gue bete banget, kayak paket makanan gitu. Guys, rumah gue di tetangga tiap 5 menit kayak gitu. Kalau dia nggak ngetok kita mana tahu. Bisa aja kayak kita pikir paket sebelah gitu kan. Gitu. Ya udah habis juga.